selamat datang. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu program with PL/SQL. PL/SQL adalah sekarang dari programming language SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Gunaannya ialah terintegrasi, yaitu memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Pengembangan program yang bersifat modular, artinya dapat dipecah dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah dimaintain dan dimodifikasi. Lalu portable, program yang ditulis pada PL/SQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan sistem operasi dan platform yang berbeda. Masuk aja ke PL/SQL. Deklarasi variabel, tujuannya untuk mempelajari ini ialah mengenal blok PL/SQL serta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok structured language. Dalam arti, program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Yang kedua, bagian yang dapat dijalankan atau executable. Yang ketiga, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, ditulis juga tidak. Secara umum, struktur PL/SQL seperti ini contohnya. Declare merupakan bagian deklarasi. Antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL. Yang pertama, anonymous dengan format umum seperti ini. Lalu prosedur dengan format umumnya seperti ini. Lalu function dengan format umum seperti ini. Konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan seperti berikut. Yang pertama, Oracle Server atau Database Server Constructs, dan juga Oracle Development Tools atau Tools Construct. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama, Tools Construct. Anonymous Blocks, Application Procedure or Functions, Application Package, Application Triggers, dan Objectives. Database Server Construct ialah Anonymous Blocks, Stored Procedures or Function, Stored Package, Database Triggers, and Object Types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk yang pertama, penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Maksudnya ialah variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Lalu reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Lalu memudahkan maintenance. Pada penggunaan type dan row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database yang akan kita bahas pada next sesi. Lalu penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara seperti berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel dapat pada bagian deklarasi, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Lalu tipe-tipe variabel. Ada 4 tipe. Yang pertama, scalar, composite, reference, dan LOB atau large object. Contohnya seperti pada tabel. Pada pilihan hasilnya true, date itu berupa tanggal, blob berupa foto, long berupa percakapan, number seperti ini 256008, file data film dan letter besar, dan file 2 atau nama kota. Penggunaan variabel SQL plus dengan blok PL/SQL. Pertama, deklarasi variabel PL/SQL. Deklarasi variabel dalam PL/SQL mempunyai sintaks umum seperti berikut. Ini. Lalu contoh deklarasinya. Yang saya blok petunjuk dalam pendeklarasian variabel. Yang pertama, aturan penamaan.
Variabel diberi nama sesuai dengan aturan, misal v_name merepresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan huruf v dengan diikuti underscore, lalu nama variabelnya. Sedangkan c_com merepresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal dari contoh berikut. Inisialisasi variabel dan keyword. Tentang untuk inisialisasi variabel seperti ini. Identifier type 2 sama dengan expression. Contoh inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut. Jika suatu variabel harus berisi satu nilai atau tidak boleh nol, maka digunakan keyword not null. Contoh, tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contohnya deklarasi seperti ini. Tipe data besar skalar. Deklarasi variabel skalar. Lalu atribut type. Atribut type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut type. Sintaks untuk deklarasi variabel dengan atribut type ialah identifier tabel.column_name type. Untuk penggunaannya seperti ini. Deklarasi variabel boolean, data komposit dan LOB. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan array atau v-array. Sedangkan tipe data LOB, large objects, dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Termasuk tipe data LOB ialah CLOB, BLOB, BFile, and NCLOB. Variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan satu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi bin variabel ya seperti ini. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel digunakan pada titik 2. Contoh penggunaannya. Jadi juga pada titik referensi bin variabel non-PLSQL. DBMS output line. Find variabel selain ditampilkan dengan print dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan fungsi find dan disediakan oleh Oracle yaitu DBMS output line. Dapat menggunakan fungsi ini dan output harus bisa di on. Ini kesimpulannya, blok dalam PLSQL terdiri dari bagian seperti berikut. Yang pertama, deklarasi yang dijalankan atau executable, lalu bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL yaitu anonymous, procedural, dan function. PLSQL identifier yaitu didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data skalar, composite, reference, atau LOB, dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal semisal SQL plus disebut dengan host variable, sedangkan DBMS output line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PLSQL. Sekian dari materi kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat